Sari'u ila maghfiratin min rabbik. Bergegas, lari kencang, atau maksimalkan, bersegera. Maksud bersegera itu jangan leha-leho, jangan santai-santai terus. Bersegera minta ampunan kepada Allah. Yang Allah kemudian memberikan peluang nikmat yang besar, surga yang sangat luas, yang seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rizqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadratil kiram, para alim ulama, masyayikh, asatid wal asatidah, wabil khusus pengurus Masjid Al-Mu'min beserta para jemaah. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, istiqamah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mulia di dunia dan di akhirat. Putra-putri kita menjadi generasi yang soleh dan solehat, yang menjadi qurrata a'yun bagi kita semua. Dan kita doakan bangsa Indonesia yang kita cintai ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bangsa yang adil, makmur, aman, kemudian mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Rabbul alamin. Dialah Allah, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah menciptakan alam semesta dan semua isinya, dan menghidupkan segala yang mati, dan nanti akan mengumpulkan seluruh makhluk di mahsyar dan akan memberikan jaza balasan bagi yang beriman dan beramal soleh, bi anna lahumul jannah, yaitu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah bagi kita, penutup para nabi dan tidak ada nabi sesudahnya. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita mulai taklim pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah. Kurang lebih 2 bulan kita tidak melakukan taklim, namun bukan berarti tidak ada taklim, karena taklim diganti dengan kegiatan-kegiatan yang lain selama bulan Ramadan. Yang biasanya taklim pagi setiap Ahad subuh, tapi diganti dengan taklim ba'da tarawih setiap malam. Oleh itu ditambah dengan tadarus Quran setiap malam dan lain sebagainya. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu telah berusaha menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah, memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan
dari semua rangkaian ibadah sunnah maupun ibadah yang wajib. Salat fardu dilakukan dengan berjamaah, kemudian saum atau berpuasa, termasuk sunnahnya juga kita lakukan, yaitu ibadah sahur dan mempercepat melakukan buka puasa. Bahkan bukan hanya itu, ada di antara bapak-bapak dan ibu-ibu setiap hari mencari orang-orang yang berpuasa untuk diberi konsumsi iftar dengan air lah, dengan kurma, bahkan ada yang dengan langsung makanan berat. Alhamdulillah. Begitupun malamnya kan ya kita memenuhi qiyamul lailnya, tarawih, witir, infaknya, sedekahnya, thalabul ilmi dengan mendengar kajian-kajian yang disampaikan oleh para ulama, para kiai, kemudian bermacam-macam rangkaian ibadah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah itu diterima oleh Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima semua aktivitas kita, memaafkan semua salah hilaf dosa yang pernah kita lakukan. Insya Allah Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun sebelumnya, dan insya Allah kita mudah-mudahan sehat, panjang umur, ketemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pagi ini setelah Ramadan sudah masuk Syawal, ini sudah hampir akhir bulan Syawal, ya, hampir akhir. Beberapa waktu yang akan datang masuk bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kalau kata orang kampung saya, Pak, Syawal ini bulan sabul namanya, sabul gitu. Dzulqa'dah itu dibilang bulan apit. Saya nanya, kok ada bulan namanya bulan apit? Ke sesepuh di kampung. Bulan apit itu bulan kejepit. Loh, maksud kejepit apa? Kejepit 2 hari raya. Di bulan Sabel atau Syawal ada hari raya Idul Fitri. Di bulan Dzulhijjah, bulan haji, ada hari raya Idul Adha. Antara Idul Fitri dan Idul Adha itu namanya Dzulqa'dah. Dzulqa'dah disebut bulan kejepit 2 hari raya. Ya. Ada rangkaian ibadah ke depan, ya. Ini kan bulan mulai sebentar lagi masuk bulan Dzulqa'dah, bentar lagi masuk bulan Zulhijjah. Insya Allah kita tetap meningkatkan kualitas iman, amal soleh, takwa kepada Allah. Apa ibadah yang dilakukan di bulan Zulhijjah? Yang dapat panggilan haji, berangkat haji. Berangkat. Mau 30 juta, mau 50 juta, mau 100 juta, ya berangkat aja. Kalau Bapak mau cepat, bulan ini daftar, tahun ini juga berangkat, ya gopek. Gopek. Saya punya sahabat, punya jamaah di Gading Gria Lestari, daftar tahun ini, berangkat tahun ini, bulan Syawal ini dia daftar. Tapi mintanya tahun ini juga berangkat. Bisa. Berapa? Gopek. 1. Berdua dia suami istri, 1M. Ya kan? Ya punya duit, ya mahal. Ya mahal itu bagi yang nggak punya duit. Bagi yang punya duit, ya enggak. Kan gitu. Tinggal tergantung ukuran masing-masing. Nah, kalau ikut yang visa omal, kuliah atau pekerja, ya paling sekitar 150 atau 200. Ya kalau mau daftar ikut reguler, ya paling sekitar cuma 2.
20 tahun. Jadi kalau sekarang udah umur 70, daftar ikut yang reguler 70, 80, 90 tahun. Ya bismillah aja udah, mudah-mudahan sama-sama panjang umur dan sehat. Tapi ada juga orang Indonesia nikah, Pak, naik sepeda ontel. Mungkin nanti kita nonton berita kan, ada orang Indonesia berangkat ke Mekah naik sepeda ontel, keren. Ya jadi kata dia, ini namanya touring yang sesungguhnya. Jadi goes yang sesungguhnya. Kenapa goes sesungguhnya? Oh ya, perjalanan dari Indonesia ke Arab Saudi itu melalui beberapa negara, menyeberangi beberapa lautan. Dia sanggup itu karena himmah yang kuat. Subhanallah. Memang teorinya betul, kata orang Arab, man jaddah wajadah. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan sampai. Betul, memang teorinya begitu. Siapa yang berjalan, dia akan sampai. Jalan aja terus. Ya, ada orang yang memilih melalui jalan itu, ya alhamdulillah. Terserah. Makanya dibilang wa timul hajja wal umrata lillah, sempurnakan ibadah haji dan umrah lillah, hanya karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang ada kesempatan berangkat haji, berangkat seperti ini. Nah, yang enggak haji ya berkurban. Bapak-bapak berkurban. Ini panitia ibadah kurban Masjid Al-Mu'min menerima dan insya Allah menyalurkan hewan kurban. Insya Allah. Ya, titipkan ke masjid. Terserah yang terbaik apa. Mau kurban 1 ekor kambing ya boleh, 1 ekor sapi ya boleh, 1 ekor onta juga boleh, mau kolektif sapi juga boleh, terserah. Tapi teorinya dalam ibadah itu lebih baik, lebih sempurna, lebih ikhlas. Jadi jangan bahasanya yang penting. Udah yang penting kurban daripada enggak. Itu mah timbangan rusak namanya. Maunya saya mau berkorban, nyari hewan yang paling baik. Kemudian yang paling sehat, yang paling lengkap, yang paling indah. Terus paling ikhlas. Niatnya ikhlas karena Allah. Itu kemudian tiba-tiba muncul pengen dipuji oleh orang, ya nggak apa-apa, manusia itu. Kalau lagi pengen dipuji oleh orang, langsung beristighfar kepada Astagfirullahaladzim, ya Allah luruskan ini ya. Begitu. Nggak ada yang namanya lurus terus lempeng, itu nggak ada. Bapak aja kalau nyupir, tiba-tiba kan ngantuk juga kadang-kadang kan. Ya lagi ngantuk ya istirahat, ngopi, ngeteh, tiduran, seger jalan lagi. Begitu. Sama kayak orang ibadah begitu. Kalau lagi hati lelah, beristighfar, berdoa kepada Allah. Muncul tiba-tiba di hati itu perasaan ingin dipuji, ingin beristighfar kepada Allah. Buru-buru kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkurban insyaallah ya. Yang bapak-bapak kasih tahu ke mak-mak di rumah, yang mak-mak kasih tahu ke bapak-bapaknya. InsyaAllah tahun ini kita akan melaksanakan ibadah kurban. Karena setiap waktu ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ibadah. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah di bulan Syawal ini, sekarang kan masih bulan Syawal, kita telah melalui tahap demi tahap, waktu demi waktu, ujian demi ujian. Semakin tinggi pohon itu, semakin banyak angin, semakin panas terik matahari, artinya ujian semakin tinggi. Usia kita semakin lama semakin tua,
jatah umur kita yang telah diberikan oleh Allah semakin berkurang. Karena teorinya manusia itu ketika berada di dalam kandungan ibu atau di dalam rahim 40 hari pertama itu masih berupa air mani yang kemudian berubah menjadi segumpal darah. 40 hari pertama. 40 hari kedua, segumpal darah itu kemudian menjadi daging. 40 hari ketiga disempurnakan, ada tulangnya, ada lengannya, tangannya, diciptakan oleh Allah. Sampai berumur 120 hari. 40 tambah 40 kan 80. 80 tambah 40 120 hari. Kalau kata orang Indonesia 4 bulan. Makanya orang Indonesia ada kegiatan biasanya, istri saya lagi hamil 4 bulan, mau ngadain doa 4 bulanan. Dia panggil tetangga, panggil pemilik, bantu doa, kata dia. Bantu doa. Dia berdoa, kemudian minta tolong kepada teman-teman, sahabat dan saudara juga minta agar supaya berdoa kepada Allah. Harapannya anak yang lagi di dalam kandungan sehat walafiat, cerdas, soleh dan solehah, rizkinya banyak, mulia derajatnya. Bahkan ada yang berdoa mau minta yang laki-laki atau minta perempuan. Ada juga yang bilang mau laki-laki mau perempuan sama aja lah, yang penting sehat. Nah, terserah. Doa, intinya doa, minta kepada Allah. Tradisi orang zaman dulu kan ketika Islam belum nyebar kemana-mana, belum merata kayak hari ini. Jadi orang itu pada waktu itu Islamnya bukan karena keyakinan dan karena pengetahuan, tapi cuman karena budaya dan ikut-ikutan. Emang ada orang Islam yang karena budaya dan ikut-ikutan? Ada. Tradisi dakwah yang disampaikan oleh Wali Songo, termasuk Sunan Kalijogo, beliau dengan dakwah melalui pewayangan ini itu, sehingga beliau mengadakan pagelaran atau pertunjukan seni dan budaya, dipadukan antara budaya Islam dengan budaya yang lain. Bahkan kadang-kadang menceritakan agama Islam itu melalui pewayangan. Itu termasuk metodologi dakwah. Akhirnya masyarakat pada waktu itu kepengen untuk datang melihat pertunjukan itu. Nanya masyarakat, kalau pengen nonton bayarnya apa? Berapa tiketnya? Oh, nggak bayar tiket, cukup baca sakaten. Oh, ya udah. Sakaten itu gimana bunyinya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahasa agamanya namanya syahadatain. 2 kalimat syahadat. Cuman karena biar simple, orang Indonesia kan kalau manggil-manggil itu nyebut-nyebut kan dipotong-potong yang gampangnya aja. Ya, jadi syahadatain menjadi sakaten. Ya kan? Sakaten. Jadi orang pada datang ngikut, masuk. Gimana? Asyhadu an la ilaha illallah, ikutin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk. Dengan sendirinya orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, dia sudah masuk Islam. Tapi belum paham, belum sholat, belum puasa, belum punya keyakinan yang kuat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dari situlah kemudian dakwah itu terus membina. Makanya dibilang dakwah itu harus merangkul, bukan memukul. Merangkul, bukan memukul. Nah, dakwah pada waktu
Maka kemudian di Indonesia ini muncul tradisi-tradisi apa? Ada namanya 4 bulanan. 4 bulanan itu lahir orang hamil, diantaranya adalah cara ulama untuk memahamkan Islam kepada masyarakat. Ya kalau langsung dianggap ini maksiat, dakwah udah putus sampai di situ. Tapi kalau ini adalah proses pembinaan, kemudian ada taklim, ada pencerdasan yang dilakukan oleh ulama, ini namanya gerakan taklim atau gerakan dakwah. Sehingga tanpa disadari, masyarakat sedikit demi sedikit mulai paham Islam. Dijelaskan ke masyarakat bahwa orang bayi yang ketika ada di dalam rahim ibu berumur 120 hari atau 4 bulan, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk meniupkan ruh, untuk menentukan jenis kelaminnya, untuk menentukan dia berapa umurnya, kapan lahirnya, apa takdirnya, ditentukan. Makanya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia kemudian lahir tanpa dosa. Konsep Islam, manusia lahir tanpa bawa dosa. Makanya tidak ada dosa keturunan itu. Di agama lain kan ada orang yang punya namanya dosa turunan. Kalau dalam Islam enggak ada. Dia murni suci lahir itu. Dalam keadaan baik. Maka ketika dia berumur 120 hari dalam kandungan, ditetapkan umurnya dia berapa tahun hidup di dunia. Makanya mohon maaf, dalam Islam itu tidak ada tradisi ulang tahun. Yang ada kurang. Jadi pakai K depannya. Kurang tahun. Umur kita berkurang. Jatah. Jamaah Masjid Al-Mu'min waktu di dalam perut dikasih jatah hidup di dunia oleh Allah 90 tahun seumpama 90 tahun. Sekarang sudah umurnya 89 tahun. Berarti tinggal sedikit lagi. Kenapa? Karena jatahnya sudah dilalui sedikit demi sedikit. Hampir masuk waktu finish. Kalau kata orang udah asar, sebentar lagi maghrib. Kok dibilang sebentar lagi maghrib? Maghrib itu apa tandanya? Matahari terbenam. Ya, waktu di pagi hari begitu cerah, di siang hari begitu panas, Pak. Sampai masjid-masjid nambahin kipas sekarang. Kita lihat itu satu. Panas, punggung sering gatel. Biasanya nggak ada biang keringet, ini kok biang keringet. Tidur pindah-pindah panas. Matahari lagi tinggi rupanya. Lagi gagah pagi, siang, sore. Menjelang maghrib mulai meredup. Maghrib terbenam dia. Rupanya tadi yang gagah hilang. Waktu masih muda lucu-lucunya, giliran dewasa semakin segar. Bersinar dia, ada yang jadi pejabat begini itu. Ya kan, sehebat-hebatnya nggak usah sombong, bentar lagi sore. Namanya sore kan udah mulai sinarnya berkurang. Ya kan? Ganteng sih ganteng, tapi sudah mulai enco, akan begitu. Cantik betul, tapi dikit-dikit sudah asam urat. Udah asar kan begitu. Mama secantik apapun kalau sudah usia di atas 60 tahun, yang dibawa bukan minyak wangi, minyak kampak, tolak angin. Itu begitu sunatullah, nggak mungkin. Dulu biasa Jakarta Surabaya nyetir sendiri sehari semalam nyampe, padahal nggak ada jalan tol dulu. Sekarang kadang-kadang semangatnya masih iya, tapi habis itu encok. Kenapa? Sunnatullah. Terus sore
maghrib terbenam, meninggal dunia. Kalau kita lihat jamaah-jamaah kita kan sudah mulai berubah wajahnya. Dulu biasanya yang ada di sini, oh Ustaz Sugianto sudah nggak ada. Iya, sunatullah yang ada di situ. Pak siapa sudah nggak ada. Akhirnya diganti oleh generasi muda. Tapi yang paling baik bagi kita adalah mempersiapkan diri generasi penerus yang insya Allah dakwah ini tetap berlanjut. Hadirin rahimakumullah. Ramadan telah selesai, Syawal kita hadapi, maka dalam kehidupan ini kita harus senantiasa meningkatkan iman, amal soleh dan ketakwaan kepada Allah tanpa putus asa. Nggak boleh putus asa, harus segera optimis. Orang yang beriman itu dia tidak akan berputus asa, tapi dia optimis terus. Dia seakan-akan melihat ke depan itu peluang untuk selalu berbuat baik. Makanya dinyatakan, apabila ada di tanganmu biji korma yang belum ditanam, tapi sudah siap untuk ditanam. Maksudnya biji yang bagus untuk menjadi bibit. Dan kamu tahu bahwa besok itu terjadi kiamat, apa yang harus kamu lakukan? Tanam aja, nggak usah berputus asa. Ah, saya mah besok udah kiamat, kalau hari ini ditanam nanti juga nggak mungkin numbuh. Biarin aja lah, nggak usah ditanam, nggak usah begitu. Kalau ada biji kurma yang ada di tangan siap ditanam belum tertanam, tanam walaupun besok kiamat. Urusan besok kiamat itu urusan Allah. Kiamat atau tidak itu urusan Allah. Urusan kita nanam hari ini. Urusan kita berbuat baik. Jadi begitu. Ini teori dalam Islam. Makanya para ulama kemudian menyatakan baydatul yaumi khairum min dujajatil ghad. Sedekah telur hari ini lebih baik daripada sedekah ayam besok. Kenapa? Karena telur yang ada kita sedekahkan langsung bisa dirasakan nikmatnya oleh orang yang membutuhkan. Sedangkan ayam besok masih masa yang akan datang, belum tentu. Ada Ustaz ayamnya betul, tapi kalau nanti malam ayamnya dicolong orang, hilang kan? Nanti malam ayamnya kena racun, mati. Makanya jangan nunggu besok, sekarang aja. Ada orang yang sedang bermaksiat, kemudian dia bilang, saya mau taubat besok, sekarang mah mau tidur dulu. Emang yakin besok masih hidup? Kayak gitu kan? Nggak taunya dia tidur yang terakhir baginya, belum sempat taubat. Nauzubillahi min dzalik. Makanya teorinya baydatul yaum khairun min dujajatil. Makan juga begitu. Makan telur hari ini lebih baik daripada makan ayam besok. Besok kita mau makan ayam, sekarang ada telur, udah gak usah makan kita, biar lapar dulu, besok kita ketemu ayam. Besoknya gak taunya ayamnya tinggal gambar ayam. Jadi gak ada daging ayam, adanya gambar ayam. Makan singkong hari ini beneran lebih baik daripada mimpi makan roti. Makan singkong beneran lebih baik daripada mimpi makan roti. Nikmat makan roti, nikmat cuma dalam mimpi, habis itu lapar. Mendingan makan singkong walaupun habis itu kentut-kentut. Tinggal jangan deket-deket sama teman kalau lagi mules sendiri ya. Nah, dalam ibadah juga begitu, bersegera terus. Makanya Allah menyatakan faida farauta fansab wa ila rabbika farghab. Faida farauta, apabila telah kosong selesai mengerjakan satu urusan, fansab, kerjakanlah urusan yang lain. Enggak usah buang-buang waktu, enggak boleh nunda-nunda kesempatan.
kesempatan. Fa idza faragta fansab. Kalau kamu sudah faril, kosong, selesai satu urusan, lanjut urusan yang lain, lanjut urusan yang lain terus. Karena urusan itu tidak akan pernah berhenti. Urusan itu akan datang silih berganti. Bahkan kadang-kadang sesuatu yang tidak kita rencanakan ternyata ada. Ada sesuatu yang tidak ada dalam agenda kita, ternyata itu yang ada. Makanya apa yang telah kita rencanakan, kita agendakan terus jalan. Jalan aja terus. Insya Allah sampai. Urusan berhasil atau tidaknya Allah yang menentukan. Terus. Nggak usah khawatir, nggak usah dakwah. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita ini hanya sekedar bisa ikhtiar, yang menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diinginkan oleh bapak dan ibu, lakukan terus. Doa lakukan terus. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Allah lah kalian berharap, memohon, meminta, menyerahkan diri. Wa ila rabbika. Maka kalau kita berharap kepada Allah, nggak putus asa jadi orang tua. Nggak mungkin, nggak gampang gegana. Kalau kata anak muda gegana, gelisah, galau, gundah, gulana. Atau bahasa lainnya tidak gampang patah hati. Kenapa? Karena yakin yang terjadi ini adalah ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan aja terus. Dalam ibadah terus. Jangan khawatir, Allah yang Maha melihat. Allah yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Makanya dibilang faidza farauta, apabila sudah kosong nih, lanjut. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Allah terus kita berharap, meminta pertolongan dan bantuan. Ini menjadi konsep bagi kita orang yang beriman untuk senantiasa aktif dan inovatif dalam kegiatan ibadah dan dakwah. Oh, kemarin waktu Ramadan kita rajin siang puasa malam. Sekarang bulan Syawal, apa yang harus kita lakukan? Lanjutkan ibadah Ramadan. Biasanya dulu puasa full, sekarang mau diganti. Kan gak ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Di bulan Syawal ada namanya puasa Senin Kemis, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa Daud, ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Terserah, semampunya. Oh, kemarin di bulan Ramadan kita senang baca Quran. Ramadan sudah selesai. Apa yang harus kita lakukan? Lanjutkan kebiasaan baca Quran. Tinggal waktunya, tempatnya yang diatur. Sempatkan. Hari ini masyarakat modern, mohon maaf, canggih. Ya kan? Canggih. Di handphone itu bukan hanya bisa diisi Quran, Pak. Aplikasi kitab-kitab kuning, kitab-kitab yang sudah ada terjemahannya, hadis-hadis sahih yang masih berbentuk kitab, atau hadis-hadis yang sudah ada terjemahannya, bahkan ceramah-ceramah para ulama berbahasa apa saja ada hari ini, mudah untuk dikonsumsi oleh kita, untuk bisa dinikmati. Jadi peluang untuk menjadi orang yang lebih baik banyak. Aduh, kalau begitu saya mendingan dengar ceramah di rumah aja, nggak usah datang ke masjid. Enggak juga. Datang ke masjid juga penting. Kenapa? Adanya interaksi sosial dengan teman, dengan sahabat, itu bisa membuat kita bahagia, membuat kita segar, membuat kita lebih awet muda. Terus, hari ini peluang untuk menjadi orang hebat luar biasa. Saya diskusi dengan para kiai, beliau menyatakan, dulu Ustadz, saya untuk mendapatkan kitab ini susah. Saya waktu ke Mekah, saya datang ke beberapa perpustakaan, baru nemu. Di Indonesia saya nyari di perpustakaan, nggak nemu pada waktu itu. Ketika saya ke Mekah, ke Mesir, nemu. Sekarang, nggak usah ke Mekah, nggak usah ke Mesir, download aplikasi kumpulan kitab-kitab itu ada hari ini. Cuman kalau mau dicetak, ya pakai biaya lagi. Kalau nggak mau cetak, tinggal pakai tablet, bisa dilihat, bisa mudah. Dulu kita harus bawa kitab gede-gede, sekarang bawa tablet sudah bisa dilihat. Ini diantaranya kelebihan
teknologi yang memberikan kemudahan kepada kita untuk jadi yang lebih baik. Terus, makanya fa idza faragta fansab ila rabbika. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbik, bergegas, lari kencang atau maksimalkan, bersegera. Maksud bersegera itu jangan leha-leho, jangan santai-santai, bersegera minta ampunan kepada Allah. Yang Allah kemudian memberikan peluang nikmat yang besar, surga yang sangat luas, yang seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra. Dialah orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Maknanya orang yang bertakwa itu punya kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi. Ketika dia hidup kesendirian, dia mikirkan orang lain. Ketika dia hidup bermasyarakat, dia memikirkan kesejahteraan umat. Ketika dia hanya menjadi seorang diri pribadi, dia memikirkan kebahagiaan tetangga masyarakatnya. Ketika dia menjadi seorang pejabat, dia berpikir untuk kemaslahatan, keamanan, dan kesejahteraan umat. Ini karakteristik orang yang bertakwa. Makanya orang yang bertakwa itu boleh jadi pejabat tinggi, boleh. Silahkan. Islam memberikan kebebasan kepada kita untuk menjadi orang yang terbaik, orang hebat, orang sukses, orang yang kaya raya, pejabat tinggi, mau jadi menteri, mau jadi presiden, mau jadi gubernur, monggo. Tapi gunakan jabatan itu untuk kesejahteraan umat. Dan kadang ada orang yang menyatakan begini, udahlah, gak usah ikut-ikutan begitu, cukup kita yang penting sholat, sudah. Kalau begitu, Islam mundur. Mundur, Pak. Kalau umat Islam berpikir, yang penting saya udah, anak-anak saya udah sholat, udah cukup. Kalau begitu, Islam mundur. Kalau itu dulu terjadi pada zaman Rasulullah dan para sahabat, gak mungkin ada istilahnya dakwah. Islam gak mungkin nyebar di kota Mekah, gak mungkin nyebar ke kota Madinah, dan gak mungkin Islam nyampe ke Indonesia. Gak mungkin. Kenapa? Karena kata para sahabat, udahlah mendingan tidur aja. Mendingan ngurusin anak aja lah. Tapi enggak. Yang dilakukan oleh para sahabat bersama dengan Rasulullah adalah melawan arus. Terus beliau berdakwah kemana saja, menyebarkan kebaikan, terus menyampaikan informasi kebenaran. Tujuannya apa? Memberikan kemaslahatan kepada umat. Dakwah akhirnya nyampe di Indonesia. Ketika nyampe di Indonesia, dakwah disampaikan kepada umat melalui perdagangan, melalui pendidikan, melalui pernikahan, melalui politik. Jangan antipati dengan dakwah, jangan antipati dengan politik, jangan antipati dengan pendidikan, jangan antipati dengan bisnis. Semua lini itu menjadi peluang dakwah. Harapannya ketika kita berada di sisi mana saja, senantiasa memikirkan kepentingan umat. Makanya dibilang alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra, dialah orang-orang yang berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Maknanya peka terhadap kepentingan umat dan kepedulian sosial. Bahasa sederhananya begitu. Nah, karena dia peka, dia kalau mau makan dia mikir temannya, teman saya sudah makan belum ya? Ayo kita makan bareng. Tetangga saya sudah makan belum ya? Oh belum, ayo kita serahkan infak sedekah kepadanya. Rakyat saya sudah makan belum? Gitu kan? Kalau belum, ayo. Sayyidina Umar ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, setiap malam beliau gerilya dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu. Ngapain? Nyari kondisi umatnya apa yang terjadi. Ada yang kelaparan, beliau ngambil beras, dipikul sendiri diantarkan. Kondisi Sayyidina Umar. Para sahabat itu dulu ada pernah terjadi ketika suatu peperangan,
Ketika perang, selesai perang, Rasulullah memerintahkan kepada pasukan yang masih sehat, sisir sahabat-sahabat yang ikut perang, yang meninggal kumpulkan dengan yang meninggal, yang terluka bawa untuk diobati. Ya kan, gitu kan? Jadi bukan langsung ditinggal, enggak. Akhirnya disisir. Ketika sahabat menyisir lokasi peperangan, terdengar ada rintihan. Ada seorang sahabat yang terluka parah, ngerintih. Beliau minta minum, haus. Haus, tolong. Haus, minta air. Sahabat yang sehat itu mendengar sumber suara di mana, di situ, ambil air. Ketika ngambil air, posisinya dekat, air itu sudah hampir diminumkan kepada sahabat yang terluka ini. Sahabat yang terluka kemudian mendengar sahabat yang lain merintih, haus, tolong air, haus. Apa kata sahabat yang terluka ini? Wahai sahabatku, di pojok sana ada suara yang lebih berat dari suaraku. Dia lebih membutuhkan air daripada aku. Serahkan air ini kepadanya. Subhanallah. Enggak, yang penting udahlah saya minum, dia mah terserah. Akhirnya sahabat ini yang sehat ini bangun, bawa airnya menuju pusat suara. Ternyata dari pusat suara setelah disamperin, orang yang tadi minta air sudah meninggal dunia. Spontan beliau tersadar, langsung kembali ke pusat suara yang pertama tadi yang telah nyuruh. Nyampe ke situ beliau sudah meninggal dunia. Dua-duanya meninggal dunia. Kejadian itu diceritakan oleh Rasulullah, oleh sahabat ini kepada Rasulullah. Ya Rasul, tadi ada kejadian begini. Sahabat yang lain yang mendengar ada yang nangis, ada yang tersenyum, melihat kesolehan di saat beliau membutuhkan, tapi merasa ada orang lain yang lebih membutuhkan, beliau masih sempat untuk memikirkan orang lain. Yunfikuna fi syarra'i wad dharra, berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Karakteristik orang yang beriman, karakteristik orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kita kemarin kan diajari oleh Allah. Sudah lapar Pak, dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai maghrib. Siapa yang gak lapar puasa? Pasti lapar. Mamamu, godanya mama banyak. Kenapa? Karena dia main di dapur, ngecium bau makanan, lapar. Sudah lapar beliau, tapi tetap mau bersedekah, memberikan konsumsi iftar kepada orang lain. Ya kan? Subhanallah. Bahkan selama 1 bulan full kita berpuasa, di akhir Ramadan kita malah mengeluarkan zakat fitrah. Bahkan bukan hanya itu, zakatul mal juga kita keluarkan. Kita lapar, iya, orang lain tapi tidak boleh lapar. Ini saya berikan. Subhanallah. Karena ibadah Ramadan ini ngajarin kepada kita mengasah kepekaan sosial. Bahkan kalau ada orang yang waktu bulan puasa dia sakit, nggak sanggup untuk berpuasa, berlapar-lapar, apa yang harus dia lakukan? Dia ganti di bulan yang lain, tetap harus lapar juga. Kemarin Ramadan dia nggak puasa 2 hari, kenapa? Sakit. Setelah sehat di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sehat, puasa 2 hari, dikodok namanya. Tapi barang siapa yang sudah nggak sanggup lagi karena beliau dalam kondisi sakit yang nggak sembuh-sembuh, apa? Memberi makan orang lapar, biar orang lapar tidak kelaparan, orang miskin biar nggak kelaparan. Subhanallah. Berkaitan dengan kepedulian dan kepekaan sosial. Kalau ini dimaknai Pak oleh kaum muslimin, ya Allah, kesejahteraan umat betul-betul menjadi kenyataan. Orang akan berkata, nikmatnya jadi orang yang beriman itu di sini. Nikmat. Yunfikuna fisyarra'i wad dharra. Berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wal kadhimin al-ghaidh, dan dia mampu menahan emosi, menahan marah. Hari ini ya Allah mohon maaf, karena orang hari ini itu orang kayak kena sumbu pendek. Sumbu pendek.
Subuh pendek itu apa? Dikit-dikit berantem, dikit-dikit marah, dikit-dikit tawuran. Saya sedih kemarin itu nonton waktu di bulan Ramadan. Saya nggak sebut kampungnya, Bapak udah tahu lah. Kalau saya sebut kampungnya kan gak enak lagi di videoin. Gara-gara pemilihan kepala desa, lurah, antara pendukung dengan pendukung lainnya cekcok, yang terjadi apa? Bacok-bacokan. Senjata tajam panjang-panjang. Seakan-akan tidak ada lagi kebaikan dari lawannya yang harus ditebas oleh dia. Ya Allah, berjatuhan, nyawa hilang sia-sia. Urusan seperti itu kan bisa dimusyawarahkan melalui jalur hukum, melalui pengadilan, melalui musyawarah, kan selesai. Tapi kalau dikit-dikit senjata yang keluar, senjata yang bermain, habis hancur. Yang terjadi akhirnya dendam. Dendamnya bukan hanya selesai, tapi bertahun-tahun dendam. Saya nonton berita kemarin, ada orang bapaknya dibacok oleh salah satu masyarakat. Yang ngebacok masuk pengadilan divonis 15 tahun. Sudah menjalani hukuman 15 tahun. Pulang nyampe ke rumah, ketemu dengan anaknya, orang yang udah meninggal karena bapaknya dibacok oleh dia. Dia pulang, anaknya itu ngambil golok, dibacok lagi ini. Padahal dia sudah menjalani hukuman 15 tahun di penjara. Yang ini punya anak, nanti juga begitu. Waduh, ingat kasus zaman dulu. Ketika Empu Gandring, ya kan? Empu Gandring bikin keris, diambil oleh Ken Arok. Kata Empu Gandring, senjata ini akan makan korban terus menerus. Akan terjadi pembantaian, pembunuhan. Aduh, yang terjadi, oh ini dibunuh pakai senjata ini dibunuh, ini dibunuh. Waduh, kasus. Nauzubillahi min dzalik. Padahal itu satu di antara penyebabnya adalah wal qadhiminal ghaid. Dia tidak mampu menahan rasa marah dan emosi. Padahal kalau orang-orang yang berpikir, apapun yang terjadi dia mikir dulu. Setelah dia mikir, wal kadhiminal ghaid. Yang terakhir wal afina 'anil nas, senang memberikan maafnya kepada orang lain. Hadirin rahimakumullah, tiga hal ini diantaranya punya kepekaan dan kepedulian sosial dengan infak dan sedekah, tahan emosi. Kemudian yang ketiga, maafkan saja. Selesai. Toh, apa yang akan terjadi? Berbuat baiklah terus. Insya Allah kita menjadi hamba Allah yang mulia dan selamat di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, itu saja yang bisa kita bahas pada pagi ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan semua ibadah kita mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa terbaik kita dikabul, diterima. Salah hilaf kekeliruan kita mendapatkan maaf ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.